Mari kita cermati satu emiten perkebunan yang memiliki kondisi keuangan unik di pasar modal kita. Nama perusahaannya adalah PT PP London Sumatera Indonesia, TBK atau yang lebih dikenal dengan kode emiten ALSIP. Perusahaan ini merupakan emiten perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang sudah berdiri sangat lama, tepatnya sejak tahun ke-1906. ALSIP terafiliasi secara langsung dengan grup Salim melalui induk usahanya yaitu PT Salim Infomas Pratama, TBK. Model bisnis perusahaan ini fokus pada budidaya, pemanenan, pengolahan, serta penjualan produk utama berupa minyak sawit mentah atau CP dan palm kernel. Penjualan dua produk sawit ini berkontribusi sangat dominan, yakni mencapai 95 hingga 96% terhadap total pendapatan. Sisanya disumbangkan oleh lini bisnis pendukung seperti karet, benih bibit, kakao, dan teh. Jika melihat kondisi industri saat ini, pasar minyak sawit global bernilai sangat besar dan Indonesia memegang posisi sebagai produsen terbesar di dunia. Karakteristik utama dari industri kelapa sawit adalah sangat bergantung pada siklus komoditas serta sensitif terhadap pergerakan pasokan minyak nabati. Substitusi seperti minyak, kedelai, dan bunga matahari, hambatan bagi pendatang baru di industri ini tergolong sangat tinggi karena keterbatasan lahan baru dan kebutuhan modal awal yang sangat besar. Persaingan antar produsen untuk menjaga efisiensi biaya juga sangat ketat. Di sisi lain, tren implementasi program wajib biodiesel dalam negeri, seperti program B35 dan B40, menjadi penopang utama yang menyerap pasokan CPO domestik secara signifikan. Membahas kinerja keuangan, ALSIP mencatatkan tren pertumbuhan yang sangat kuat. Pada tahun 2025, pendapatan ALSIP melesat 21% secara tahunan mencapai 5,51 triliun rupiah. Laba kotor tercatat sebesar 2,26 triliun rupiah dan laba usaha mencapai 2,01 triliun rupiah, yang mendorong margin operasi melonjak tinggi ke level 36,4%. Laba bersih pada tahun 2025 melonjak 28% menjadi 1,89 triliun rupiah atau setara laba per saham Rp277,6. Tren positif ini terus berlanjut pada semester pertama tahun 2026, di mana laba bersih naik lagi 25% menjadi Rp891 miliar, sehingga melambungkan laba per saham dalam 12 bulan terakhir ke level Rp302,6. Angka imbal hasil ekuitas atau ROE nominal berada di angka 13,49%. Namun jika kita mengeluarkan kas menganggur dari perhitungan modal, imbal hasil atas modal tersalurkan atau core ROIC operasional real, ALSIP sebenarnya berada di atas 20%. Membedah neraca keuangan ALSIP. Disinilah letak keunggulan utama perusahaan. ALSIP memiliki posisi kas dan setara kas yang sangat masif, yaitu mencapai 7,59 triliun rupiah per akhir tahun ke-2025 yang luar biasa. Nilai kas bersih ini hampir menyamai seluruh kapitalisasi pasar perusahaan yang berada di kisaran 9,65 triliun rupiah. Artinya, posisi kas real memproteksi sekitar 78% dari total nilai pasar perusahaan. Selain itu, ALSIP tidak memiliki utang bank jangka pendek maupun utang bank jangka panjang yang mengenakan beban bunga. Rasio utang terhadap ekuitas yang sangat rendah sebesar 0,11 kali hanya terdiri dari liabilitas, sewa dan provisi imbalan kerja. Ditambah lagi, perputaran piutang berlangsung sangat cepat di bawah 15 hari. Ini adalah potret neraca benteng yang sangat kukuh. Secara kualitas bisnis, ALSIP memang menjual produk komoditas homogen yang tidak memiliki kekuatan merek maupun daya alih pembeli. Namun, perusahaan memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya produksi dan skala ekonomi. Integrasi jaringan distribusi ke pabrik penyulingan milik grup Salim, seperti produsen minyak goreng Bimoli, memberikan kepastian penyerapan hasil panen secara berkelanjutan. Dari sudut pandang manajemen,
Perusahaan dipimpin oleh jajaran eksekutif berpengalaman di bawah komando Tan Agustinus Dermawan. Alokasi modal yang diterapkan manajemen cenderung sangat konservatif, di mana mayoritas dana ditempatkan pada instrumen kas dan deposito jangka pendek. Belanja modal difokuskan secara disiplin pada perawatan pabrik serta program penanaman kembali atau replanting tanpa melakukan ekspansi lahan yang berisiko tinggi. Transaksi dengan pihak terafiliasi di dalam ekosistem Grup Salim juga berjalan secara wajar tanpa merugikan pemegang saham minoritas. Mengenai aspek valuasi, LSIP masuk ke dalam kriteria saham deep value yang sangat ekstrem. Diperdagangkan pada harga sekitar Rp1.415. Rasio harga terhadap laba atau PER berada di level 4,67 kali. Dan rasio harga terhadap nilai buku atau PBV berada di level 0,57 kali. Nilai rasio nilai perusahaan terhadap EBITDA bahkan berada di bawah 1 kali, yaitu sebesar 0,82 kali. Berdasarkan perhitungan angka Graham, nilai wajar teoretis berada di kisaran Rp3.580. Sementara itu, nilai hasil laba atau DPV berada di level Rp2.450 dan nilai intrinsik berbasis konsolidasi arus kas berada di level Rp2.300 per saham. Dengan harga pasar saat ini, margin of safety yang tersedia tergolong sangat tebal, yakni mencapai sekitar 38,4%. Melihat potensi ke depan, terdapat beberapa katalis positif yang dapat mendorong kinerja perusahaan. Katalis jangka pendek meliputi rilis kinerja keuangan kuartalan yang konsisten serta pembagian dividen rutin dengan estimasi imbal hasil berkisar antara 5,8 hingga 6%. Untuk jangka panjang, keberhasilan program replanting akan menurunkan rata-rata usia tanaman dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Di sisi lain, risiko utama yang wajib dicermati adalah fluktuasi harga CPO global yang berada di luar kendali perusahaan. Risiko penuaan usia pohon sawit inti yang butuh belanja modal konsisten, serta potensi kelebihan pasokan minyak nabati pesaing di pasar dunia. Sebagai seorang deep value investor, pandangan saya terhadap LSIP sangat positif. Momen ketika pasar kurang melirik saham ini, karena stagnasi volume produksi, hulu justru menciptakan peluang akumulasi pada harga yang terdiskon sangat dalam. Pembelian saham ini memberikan perlindungan modal yang sangat kuat karena ditopang oleh timbunan kas bersih yang melimpah dan tanpa beban utang berbunga. Kesimpulannya, LSIB adalah perusahaan dengan fundamental keuangan yang sangat sehat, kualitas laba real tanpa manipulasi, dan valuasi yang sangat murah. Kelemahan bisnisnya hanya terletak pada sifat komoditas yang siklikal. Namun, dengan potensi kenaikan harga menuju nilai wajarnya di kisaran Rp2.000 hingga Rp2.300. Saham ini sangat menarik untuk dijadikan jangkar pelindung dalam portofolio investasi jangka panjang. Bagaimana pandangan Anda mengenai timbunan kas raksasa milik LSIP ini? Apakah Anda setuju bahwa saham ini menyimpan potensi nilai yang belum tergarap pasar? Atau Anda memiliki sudut pandang lain? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan pastikan untuk terus mengikuti analisis saham objektif berikutnya.